Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus tentunya. Saatnya kita akan bersama-sama beribadah. Oleh sebab itu mari kita akan fokus. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan sekalipun petang hari ini. Bapak dan Ibu Saudara sekalian ada di rumah masing-masing. Dan melalui streaming kita akan masuk dalam ibadah dengan bangkit berdiri bersama-sama. Mari sekalipun di rumah masing-masing kita bangkit berdiri dan kita menghormati akan hadirat Tuhan. Mari juga kita akan sama-sama angkat tangan kita dan kita bawa di dalam doa ibadah kita pada petang hari ini. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, terpujilah kiranya nama-Mu, Engkaulah Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang olehnya kami boleh bernafas hingga saat ini dan mendapatkan perlindungan serta kekuatan. Bahkan kami boleh dengan tubuh yang sehat beribadah. Kami bersyukur ya Tuhan kesempatan yang baik. Kami boleh kembali memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran firman. Inilah Tuhan hidup kami persembahkan di altar mezbah-Mu yang kudus. Dan biar menjadi perkenanan-Mu atas ibadah kami ini. Pimpinlah dari awal hingga akhir melalui kuasa Roh Kudus yang mengurapi kami. Terpujilah kiranya nama-Mu ya Tuhan, sebab kami tahu bahwa pertolongan yang kami miliki adalah semuanya datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kiranya turun atas kami sekalian pada saat ini juga berkat, kasih dan anugerah-Mu yang ajaib, yaitu saat kami berbakti kepada Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap berbakti bersama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Mari kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan namanya. Sudah siap? Amin. Amin. Karena Tuhan kita Raja Maha Besar, kita mau tinggikan Dia. Mari katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Tuhan Raja Maha Besar. Mari
Tuhan saudara-saudara. Haleluya. Percayalah kita dahsyat. Amin. Amin. Karena itu mari kita nyanyikan. Oh. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari serukan bersama. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Haleluya. Dari barat sampai Ke timur nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi kemuliaan kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Oh, katakan, Aku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, mari saksikan kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Oh, nama Yesus, nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Allahku dahsyat Aku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Oh, tinggikan Tuhan. Aku dahsyat berkuasa, Suruh bumi sujud menyembah. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Tuhan. Suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Wow, 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 mari tinggikan. Wow, 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 tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Woo. Haleluya. Masih semangat ya saudara-saudara. Amin. 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 Karena kita mau tinggikan lebih lagi. Karena Tuhan kita besar, Tuhan kita dahsyat. Amin. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan tumbuhan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan berteduh
Haleluya. Percaya saudara-saudara, janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan selalu tepat waktu, amin. Amin. Amin, karena sungguh besar setianya. Sungguh besar setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau katakan, Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Mari kita mau masuk lebih dalam. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Yes, Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Yes Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah Tuhan, di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Oh, terima kasih Tuhan. Yes, Tuhan. Setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan, di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebenaran.
Oh yes Tuhan. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darah yang meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darah yang meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Ya Tuhan, haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, Haleluya, darah meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Oh, haleluya, haleluya. Baik, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan setelah memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan dengan hati kita bersyukur. Mari saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan, dan perenungan firman Tuhan kali ini akan berbicara tentang mengatasi ketamakan. Ya, terambil di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 17 hingga ayat yang ke-19. Namun mari kita akan sama-sama kembali tunduk kepala dan kita berdoa, dan kita mohonkan Allah Roh Kudus menaruh kepada kita hikmat yang datang dari tempat maha tinggi, supaya kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak baik Bapa boleh terjadi atas hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan tunduk kepala dan berdoa. Tuhan kami, yang kami percaya Engkau adalah firman yang hidup, firman yang boleh masuk dalam kehidupan kami, dan kami membuka hati pikiran kami seluasnya Tuhan, intervensi dengan kebenaran-Mu yang ajaib, supaya firman yang kami boleh mengerti memerdekakan kami, dan kami benar-benar merdeka melangkah dalam dunia ini, karena kami tahu kami hidup dalam pimpinan Tuhan, kami memiliki jalan yang terang. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah urapan-Mu atas kami sekalian, dan sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan, dan kiranya nama-Mu dimuliakan dan diagungkan tinggi. Terpujilah kiranya nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh menyimak. Dan peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi.
Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak salah untuk menjadi orang yang kaya. Di dalam dunia ini orang boleh mengejar kesejahteraannya. Bahkan itu harus kita lakukan karena kita memiliki banyak sekali tanggungan. Ya, bagi diri kita sendiri sebuah prestasi yang baik kalau kita menghasilkan penghasilan yang cukup untuk kita bisa nikmati selama kita ada di dunia ini. Kita boleh menikmati kemewahan yang kita hasilkan dari penghasilan yang halal, penghasilan yang baik, yang direstui Tuhan, yang tidak melanggar kebenaran firman. Tentunya kita tidak diizinkan menjadi kaya dengan cara-cara yang salah, cara-cara kriminalitas, mengambil hak milik orang atau melakukan korupsi. Itu hal-hal yang harus dihindari dan dilakukan. Kita harus menjaga diri sedemikian rupa dalam kita mencari kekayaan, yaitu dengan cara yang dibenarkan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, menjadi kaya bukanlah sebuah kesalahan, tetapi kalaupun tidak ada kekayaan, artinya hidup dalam kondisi sederhana, itu pun bukan merupakan dosa. Karena setiap orang memiliki talentanya masing-masing. Setiap orang memiliki karunianya sendiri-sendiri. Setiap orang tidak boleh menghakimi satu dengan yang lain. Bukan artinya orang yang berkelimpahan harta disebut dengan diberkati. Sedangkan orang yang sederhana hidup dalam garis mungkin kemiskinan, bukan artinya dia tidak mengenal Tuhan, bukan artinya dia tidak taat. Belum tentu saudara sekalian. Kenapa? Bisa jadi yang miskin, yang kekurangan, hidup dalam setara kesejahteraan yang rendah, dia justru lebih aktif di dalam beribadah. Dia lebih sering di dalam berdoa, dia lebih tekun di dalam membaca Alkitab. Bagaimana dengan orang kaya? Orang kaya bukan artinya otomatis dia seorang yang tekun di dalam beribadah, melakukan kegiatan-kegiatan peribadahan. Bahkan saya melihat justru orang kaya seringkali melupakan nilai-nilai rohani. Dan ini menjadi sebuah catatan penting bagi kita sekalian. Kalau Tuhan memberkati kita dengan kekayaan, dengan harta, dengan pekerjaan yang baik sehingga kita tidak kekurangan, harusnya kita tidak meninggalkan sumber berkat. Sumber berkat tetap datangnya daripada Tuhan. Tuhan bisa memberkati kita melalui berbagai macam saluran, baik dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha yang kita lakukan, demikian juga perdagangan yang kita lakukan. Semuanya itu adalah bagaimana Tuhan menaruh berkat-Nya. Tinggal bagaimana kita pandai-pandai untuk mencarinya. Bagaimana kita pandai untuk dapat meraih berkat itu. Supaya berkat itu menjadi hak milik kita. Sepanjang dikerjakan tidak merugikan orang lain. Sepanjang dikerjakan tanpa mengambil hak orang lain. Sepanjang dikerjakan itu melakukannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah saudara sekalian, mari kita menyadari hal-hal ini sehingga kita boleh berupaya, berusaha keras untuk kita boleh mencari kekayaan yang ada di dalam dunia ini. Justru dengan kekayaan yang kita miliki, maka kita memiliki potensi memberi pengaruh dampak bagi lingkungan sekitar, orang-orang di sekitar kita. Kekayaan dapat berbicara banyak hal, tidak hanya sekedar kekayaan dalam hal materi. Kekayaan di dalam rohani itu jauh lebih penting. Namun demikian memang seringkali identik kekayaan adalah harta benda yang kita miliki. Nah saudara sekalian, dalam hal ini Alkitab memberikan kepada kita satu peringatan kepada orang-orang kaya di dunia ini. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 17 dan 19 tadi kita sudah membaca bahwa kita hamba-hamba Tuhan lebih khusus hendaklah memperingatkan mereka yang kaya di dunia ini. Orang yang kaya di dunia ini hendaklah jangan sombong.
Jangan tinggi hati oleh karena kekayaannya. Orang yang mulai tinggi hati dalam kekayaannya akan mengubah hidupnya, memiliki pola hidup yang borjus, menimbulkan kekayaannya, menunjukkan kekayaan sedemikian rupa sehingga membuat jenjang sosial semakin tinggi, jenjang ekonomi semakin tinggi, menimbulkan keirian dari orang-orang di sekitar, bahkan bisa muncul kebencian orang-orang di sekitar. Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa kutuk tidak pernah berlaku kalau tidak tanpa alasan. Tetapi kutuk bisa terjadi kalau dengan alasan, saudara. Dan ini menjadi hati-hati buat kita. Ya, kalau kita kaya tapi pelitnya luar biasa, kaya sombongnya luar biasa, kutuk orang-orang di sekitar bisa mengena. Kenapa? Karena ada alasan. Alasannya apa? Karena sombong tadi, saudara. Ya, sogeh tapi sombong itu akan menimbulkan kutuk orang-orang di sekitar, dirasani orang-orang di sekitar, dikata-katain orang di sekitar. Akibatnya itu tidak menjadi baik bagi kita. Maka peringatan yang pertama adalah jangan tinggi hati. Ya, kita harus merendahkan diri walaupun kita punya kekayaan. Bukan artinya kekayaan itu untuk ditunjuk-tunjukkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan prasangka-prasangka yang buruk. Lalu yang kedua adalah jangan berharap kepada kekayaan. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Kenapa? Karena kekayaan itu bisa habis. Sekarang terkumpul, besok bisa hilang. Kekayaan hal yang sangat mudah, sangat subjektif, mudah sekali untuk hangus, untuk hilang. Punya rumah yang besar, cukup dengan segala peralatan perlengkapan yang luxury, yang begitu mewah. Sekali kebakaran habis, sudah habis, benar-benar habis. Terkadang kita bangga dengan kekayaan, punya banyak tanah sini dan sana. Seorang artis bisa dikerjain sampai nilainya miliaran rupiah. Karena apa? Mafia tanah, saudara. Tiba-tiba hilang harta kekayaan, itu bisa terjadi. Oleh sebab itu kalau mau berharap, jangan berharap pada yang labil seperti kekayaan ini, yang tidak mesti seperti kekayaan ini, tetapi berharaplah tetap kepada Tuhan. Tuhan yang menjagai kehidupan kita. Kekayaan bisa hangus, kekayaan bisa habis. Dan terkadang kita tidak bisa menikmati. Ada orang punya kekayaan yang besar, luar biasa, kerja keras dari muda hingga tua. Tua kena banyak penyakit, banyak kolesterol, darah tinggi, dan segala macam sakit penyakit yang membuat dia tidak bisa menikmati. Bisa beli makanan yang enak, tetapi tidak diizinkan makan lagi. Ya. Punya tempat tidur yang begitu mewah tetapi tidak bisa tidur dengan nyaman, tidak bisa tidur dengan nyenyak, banyak ketakutan, kekhawatiran. Nah, ini bukan hidup yang bisa dinikmati. Tuhan memberikan kepada kita satu karunia, yaitu supaya kita bisa menikmati. Nah, bagaimana kita bisa menikmati kebaikan? Dengan berbuat baik. Supaya peringatan ini kepada orang kaya, selanjutnya yang ketiga adalah mari berbuat baik. Ya. Jangan karena kekayaan kita menjadi pribadi yang kejam. Karena kekayaan justru kita bengis, tidak melihat kiri kanan kita yang membutuhkan. Ingat Lazarus dan orang kaya. Lazarus bisa diketahui namanya Lazarus. Sedangkan orang kaya tidak diketahui namanya. Kenapa? Orang kaya ini walaupun dekat dan dia makan dengan makanan-makanan mewah, pakaian yang mewah, tidak ada salah. Ketika orang kaya makan makanannya lezat, orang kaya pakai pakaian-pakaian yang indah, orang kaya tinggal di rumah mewah, tidak ada salah. Tetapi menjadi salah kalau dia tahu saudaranya, orang-orang di dekatnya tidak bisa makan, tidak juga diberi makan. Saudaranya compang-camping, tidak ada pakaian, tidak juga diberi pakaian. Nah, orang kaya ini tidak berbuat baik, maka tidak diingat namanya. Tuhan Yesus pernah mengatakan, bukan segala perkara-perkara ajaib itu membuat kamu bersukacita, tapi bersukacitalah kalau namamu tercatat di dalam buku kehidupan, di dalam kerajaan surga. Karena itu berbuat baik supaya nama kita
tercatat di dalam kerajaan surga. Nah, selanjutnya adalah peringatan bahwa orang kaya haruslah menjadi kaya dalam kebajikan. Bagaimana menjadi kaya dalam perbuatan baik ini? Yaitu dengan suka memberi dan membagi. Memberi dan membagi ini menjadi suatu hal yang indah kalau kita bisa lakukan dengan kemampuan yang Tuhan berikan dalam diri kita. Memberi dan membagi. Ya, kalau kita mau belajar matematika, seringkali kita pinter tambahan dan kurang. Tambahan dan perkalian. Tetapi kalau perkara mengurangi atau membagi itu rasanya susah ya. Karena itu mengurangi bagian kita, mengurangi hak kita, membagi bagian kita supaya orang lain bisa mendapatkan dan menikmati juga. Tapi inilah peringatan kepada orang kaya supaya tidak tamak hidupnya. Dengan cara apa? Bahwa itu semua titipan Tuhan sehingga Tuhan juga memberikan kepada kita kesempatan untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Kepada orang-orang di sekitar kita juga harus memberi diri. Ya, memberi diri kita supaya ini menjadi sesuatu yang indah. Karena apa? Karena kita sudah mengumpulkan suatu harta yang sesungguhnya. Ya, harta yang baik yang ada di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu saudara sekalian, Allah memberi peringatan yang keras ini ya kepada orang-orang kaya, lebih khusus tapi juga pada kita semua pada umumnya, yaitu bahwa manusia tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Seperti tertulis di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya. Demikian juga ditegaskan di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi saudara sekalian ini ditegaskan sampai 2 kali melalui Injil Matius dan yang selanjutnya ditegaskan oleh Injil Lukas. Nah saudara sekalian ini jadi berita yang penting bagi kita. Mamon adalah identik dengan harta, identik dengan uang. Inilah dewa saudara sekalian yang disembah pada waktu itu. Nah orang tidak bisa mengabdi pada dua hal ini. Kita harusnya mengabdi kepada Allah yang bisa memberikan kekayaan. Mamon sekedar sebuah sesembahan tetapi menjadi sebuah kekuatan kalau kita tidak menyadari. Ini sebuah peringatan yang keras bagi manusia, bagi kita semua, bahwa kita tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Kita hanya mengabdi kepada Allah, kita bekerja untuk Allah, kita menyenangkan hati Tuhan dengan cara bagaimana Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan, maka dia melimpahkan berkat. Nah berkat itu bukanlah monopoli milik kita. Kalau berkat itu monopoli milik kita, artinya kita sudah jatuh di dalam ketamakan. Nah oleh sebab itu manusia harus memilih mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon. Tidak bisa setengah-setengah. Orang harus memilih mau mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada uang. Hal ini mengingatkan kita bahwa uang bisa menjadi sesuatu yang sangat mengikat. Orang yang cinta uang itu akar daripada kejahatan. Ya orang harus menyadari ini, kita harus meninggalkan penyembahan kepada uang ini, perhala uang ini, dan kita harus mengabdi kepada Tuhan. Nah bagaimana kita bisa melakukan hal itu? Bagaimana kita bisa mengatasi ketamakan akan uang dan mengabdi kepada Tuhan? Nah ada 3 hal yang akan kita bicarakan di petang hari ini. Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus yang di rumah, mari. Yang pertama adalah pemberian itu untuk dinikmati.
Ya, kita pengkhotbah pernah berkata bahwa untuk dapat menikmati segala sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada kita. Di dalam pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-13 dikatakan, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Ini yang lebih penting daripada kekayaan itu sendiri. Ini yang lebih utama daripada kekayaan itu sendiri, yaitu bisa menikmati. Orang kaya tapi tidak bisa menikmati kekayaan, maka itu menjadi sebuah cobaan yang luar biasa. Seperti orang bisa disediakan berbagai makanan yang lezat, ya ada steak, ada gulai, ada kambing, dan macam makanan yang asik, yang nikmat, yang orang pasti suka, saudara sekalian. Tapi ternyata di dalam tubuhnya tidak mengizinkan untuk menikmatinya. Banyak kolesterol, banyak darah tingginya luar biasa, gula darah, masih ada komplikasi, ginjal dan lain sebagainya. Nah, situasi ini tidak menguntungkan. Allah memberkati kita ketika kita bisa menikmati, makan, minum. Kalau bisa makan dan minum kita bisa menikmatinya, itu dirasa lebih cukup dibandingkan dengan banyak kekayaan tetapi tidak bisa menikmati kekayaan. Bisa punya harta luar biasa, bisa bayar untuk jalan-jalan, tetapi mengalami masa-masa yang berat oleh karena kesehatan. Apa untungnya? Nah, kita diperingatkan, jangan tamak. Ingat selalu, ya, bagaimana Tuhan memberikan nikmatan. Dan Tuhan bisa mengambil kenikmatan itu kapanpun diinginkannya. Oleh sebab itu saudara sekalian, banyak orang itu berlomba-lomba menumpuk kekayaan, berlomba-lomba untuk menghasilkan kekayaan luar biasa dengan berbagai macam cara, bahkan menghalalkan segala cara. Tetapi kalau akhirnya tidak bisa atau tidak mampu menikmati kekayaan itu, apa untungnya? Tidak ada sesuatu yang lebih baik sekali selain kita bisa menikmati. Walaupun dengan nasi sambal, dengan tempe tahu, potongan ayam cukup bisa dinikmati. Itu sudah merupakan sukacita. Ya, sudah kegembiraan tersendiri. Oleh sebab itu jangan heran kalau melihat orang miskin, sederhana, jauh bisa menikmati hidup dibandingkan orang yang kaya. Saudara sekalian, jangan salah dalam kita memiliki pola pandang, ya. Tetapi mari dengan rasa syukur kita bisa menikmati kehidupan yang ada. Ya, yang kedua, waktu yang habis untuk mengumpulkan harta itu sebenarnya tidak sebanding dengan kemampuan untuk menikmatinya. Waktunya habis untuk mengejar pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, tanpa memahami bahwa Tuhan bisa memberkati seseorang walaupun dia sedang tidur, saudara. Dalam konteks ini bahwa memang orang punya kemampuan batas diri. Saatnya istirahat. Nah, Tuhan tetap memberkati walaupun dia tidur dalam kondisi lelah karena habis kerja. Tidak ngepia istilahnya, tidak terus-menerus menekan dirinya sedemikian rupa supaya menghasilkan kekayaan. Tapi kalau sampai akhirnya justru merusak badan, maka itu justru anti klimak dari kehidupan. Maka nikmati saudara sekalian, mumpung masih bisa menikmati apa yang bisa Tuhan berikan. Akhirnya hidup menjadi menderita walaupun berkelimpangan harta. Hidup menderita walaupun tidur di ranjang emas, katakanlah seperti itu. Tetapi kalau dalam penderitaan itu tidak ada sesuatu yang bisa mengembirakan. Maka mari untuk kita menghindari ketamakan, nikmati apa yang ada. Syukuri segala sesuatunya, bersukacitalah
itu akan menyehatkan diri kita. Lalu selanjutnya saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya kita terhindar daripada ketamakan dan kita tetap menghamba kepada Tuhan, yaitu bahwa yang kedua, pemberian yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk juga dibagikan. Ya, pemberian itu untuk kita bagikan. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah saudara sekalian, cara agar hati kita tidak melekat kepada harta, kita tetap mengabdi kepada Allah, yaitu kita belajar untuk memberi. Bahwa kita memberi itu sesuatu yang luar biasa. Karena tangan yang terangkat atau tangan yang terulur itu lebih baik daripada tangan yang terangkat. Meminta. Mari kita belajar untuk memberi. Dan selalu ada orang miskin di antara kita. Maka mereka membutuhkan pertolongan. Dengan kita berbagi, membagikan apa yang menjadi milik kita, maka mereka akan melihat kasih. Kasih yang sesungguhnya yang mengalir dalam diri kita, dan sebenar-benarnya kita adalah saluran berkat Tuhan. Kita harus disadari, kita ini pipa, bukan tandon. Kalau tandon air terus menerus terisi, akhirnya dia akan tumpah. Tetapi kalau pipa, saudara sekalian, maka sumbernya adalah daripada Tuhan. Sumber ini tidak pernah ada habisnya. Dan setiap kali tersalurkan terus menerus, maka akan banyak orang mendapatkan kasih karunia yang juga mengalir melalui diri kita terlebih dahulu. Itulah prinsip yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita menyadari di dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan fungsi supaya kita bisa berbagi. Dengan kita berbagi kiri dan kanan kita, orang-orang yang membutuhkan, maka mereka boleh melihat kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Dan nama Tuhan Yesus dimuliakan, itulah kita mengabdi kepada Tuhan melalui harta yang kita miliki. Nah saudara sekalian, oleh sebab itu kita harus perlu memiliki yang namanya kemurahan hati. Murah hati. Inilah salah satu buah yang dihasilkan oleh orang-orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan. Ketika situasi COVID-19, pandemi semacam ini saudara sekalian, inilah saatnya kita belajar untuk peduli terhadap sesama. Di mana banyak sekali orang yang di PHK, banyak sekali orang mengalami penurunan daya beli. Bagaimana negara kita mengalami krisis ekonomi berdampak kepada situasi ekonomi masyarakat pada umumnya. Pasti kita bisa melihat bagaimana orang kesulitan, kesusahan untuk mencari makan. Dan ini saatnya kita berbagi, bagi engkau yang punya kelebihan harta. Saatnya hartamu akan berfungsi banyak supaya engkau sempurna di hadapan Tuhan dalam pengabdianmu. Maka inilah yang perlu kita lakukan, yaitu berbagi, memberi diri. Ya, harus selalu diingat Yesus Kristus sendiri berkata, terlebih berbahagia orang yang memberi daripada orang yang menerima. Maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Kata berbahagia artinya blessing. Artinya diberkatilah. Orang yang memberi itu diberkati Tuhan. Dan orang yang memberi itu orang yang berbahagia. Kenapa? Dia ada kelebihan. Maka dia memberi. Ya saudara sekalian, dia ada kelebihan. Ada orang yang kaya tapi pelit, itu namanya kekurangan. Selalu kurang, merasa selalu kurang. Maka dia tidak berbahagia. Dia tidak diberkati. Maka daripada itu belajarlah kita untuk memberi, berbagi, menolong sesama. Dan itu akan sangat memberi dampak yang luar biasa bagi diri kita sendiri. Kalau kita adalah orang-orang yang berbahagia, saudara sekalian, yang ada sukacita dalam diri kita, maka sakit penyakit akan tersingkir. Karena itu membentuk antibodi dalam diri kita, sehingga tubuh kita menjadi sehat. Obat yang manjur adalah hati yang gembira.
Dengan hati yang gembira kita akan jauh daripada stres. Banyak sakit penyakit itu muncul karena stres. Dan ketika orang depresi itu menimbulkan banyak sakit-sakit yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kenapa? Dia depresi. Sehingga fungsi sel tubuhnya menurun dan antibodinya lemah. Sehingga sedikit saja kuman, bakteri atau virus yang menerjang tubuhnya maka dia sakit. Oleh sebab itu mari belajar memberi, dengan demikian kita berbahagia, lebih berbahagia. Jangan dilihat bahwa orang yang menerima itu berbahagia. Ketika kita memberi itu justru lebih berbahagia. Haleluya. Nah selanjutnya yang ketiga, yang terakhir jemaat yang Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, yaitu bahwa yang ketiga bagaimana kita bisa mengabdi hanya kepada Allah. Kita menghindari ketamakan diri, yaitu yang ketiga adalah melakukan pemberian yang dapat digunakan. Pemberian itu untuk dimanfaatkan, digunakan. Nah firman Tuhan juga mengingatkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini itu jelas sementara dan kita perlu mengumpulkan harta di surga. Sementara kita di dunia ini kita tidak akan selama-lamanya di sini, tapi kita tahu bahwa suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini dan harta kita di surga harusnya sudah terkumpul. Yesus Tuhan, kata Tuhan Yesus di dalam Matius ya pasal yang ke-31 dikatakan bahwa jikalau engkau tidak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara sekalian, yang ketiga adalah mari pergunakan harta untuk kita mengumpulkan harta di surga. Bagaimana? Lihat orang-orang miskin di sekitar kita. Nah, ini adalah peristiwa ketika seorang muda datang kepada Yesus. Orang muda datang kepada Yesus ini, dia bertanya, bagaimana supaya dia bisa masuk dalam kerajaan surga. Tuhan mengatakan, lakukanlah Taurat, hormati orang tuamu, jangan mencuri, dan lain sebagainya. Nah orang muda ini mengatakan, aku sudah melakukan semuanya itu. Apalagi, maka Tuhan mengatakan kalau mau sempurna, jikalau engkau tidak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Nah ketika mendengar itu maka orang muda ini sangat sedih. Alasannya adalah apa? Karena hartanya sangat banyak. Nah saudara sekalian, ketika orang punya harta yang banyak tapi tidak tahu bagaimana dengan harta itu, Tuhan memberikan jalan keluar. Pergunakanlah harta itu untuk mengumpulkan harta yang ada di dalam kerajaan surga. Harta di dunia ini akan habis oleh ngengat, oleh karat. Tapi harta di surga, yaitu kebaikan hatimu, akan selalu ada di sana. Saya tidak pernah menjumpai orang yang suka menyumbang kemudian menjadi miskin. Saya menjumpai banyak orang yang menyumbang justru semakin bertambah kaya. Itu banyak terjadi di dalam dunia ini, kita bisa melihat dengan kasat mata. Bill Gates yang tidak mengenal Tuhan tapi melakukan metode ini, dia semakin kaya. Dan ini luar biasa. Saudara sekalian, mari belajar untuk memberi dan menolong orang-orang miskin dengan hartamu. Tuhan itu bukan Tuhan yang suka berhutang. Dia akan selalu menambah-nambahkan dengan kasih karunia. Nah saudara sekalian, itu yang pertama. Yang kedua saudara sekalian, digunakan untuk apa? Selain untuk menolong orang miskin, Tuhan mengajarkan supaya berkat yang kita terima itu jangan dihabiskan. Ya, dihabiskan, dikonsumtif sampai habis. Tetapi sebagian harusnya kita tabur sebagai benih. Ya, sebagai benih. Cerita anak yang terhilang memberikan kita satu bukti. Harta itu bisa habis kalau dilakukan dengan foya-foya. Dikerjakan untuk berpesta pora. Anak ini mendapatkan warisan dan pergi menghabiskan hartanya. Sampai tidak bisa makan. Sampai mau makan ampas babi dia pun tidak bisa. Lalu dia teringat
bahwa di rumah bapaknya, bahwa hamba-hambanya pun tetap bisa makan. Dia ingin pulang, bertobat, pulang ke rumah bapaknya hanya untuk menjadi hamba. Tapi ayahnya sudah dari jauh melihat dan menghampiri dan menyatakan dia anaknya. Diadakanlah pesta. Nah saudara, kalau kita mau bertobat, apapun situasinya, mungkin dulu kita suka pesta pora, senang-senang untuk diri sendiri, harta habis yang dilakukan dengan dosa. Mari datang tetap bertobat kepada Tuhan dan selalu ingat, sekarang bagi yang saudara masih memiliki karunia kekayaan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, coba belajar untuk menabur saudara ya. Firman Tuhan menulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 dan 7 katakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi saudara sekalian, sekarang konteksnya tetap nilai rohani. Di mana ada pekerjaan Tuhan yang akan memerlukan pendanaan. Memerlukan campur tangan dukungan kalian. Maka inilah caranya untuk kita boleh menabur. Taburlah dengan hati yang sukacita, dengan kerelaan. Lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti Tuhan akan bekerja dalam hidupmu, bekerja dalam dirimu. Karena itu apa? Itu benih yang suatu saat kita boleh menuai. Nah banyak orang suka menuai tapi tidak mau menabur. Itu suatu sikap yang konyol. Kapan orang bisa menuai? Yaitu kalau dia mau menabur benih. Ya, menabur benih di dalam kehidupan. Kalau kita mau menabur, memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati seperti petani. Tanpa paksaan, walaupun sebagian benih itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa dimakan. Yang terbaik, benih padi dicarikan benih padi yang benar-benar bagus, yang tidak patah. Supaya bisa apa ditanam dengan baik. Nah dengan sukacita mereka, petani akan menabur dan suatu saat Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tuhan memberikan kehidupan melalui hujan, melalui panas matahari. Sama saudara, kalau engkau diberikan karunia dengan kekayaan, ketika engkau mau berbagi, ketika engkau memberi kepada orang-orang miskin, dan ketika engkau mau melakukan pekerjaan Tuhan, itu juga merupakan bagian di mana engkau sedang menabur. Ketika engkau menabur, suatu saat Tuhan menjanjikan tuaian. Tuaian itu tidak 1-2, tuaian itu berlipat kali ganda. Oleh sebab itu, bawalah hal ini di dalam perenungan kita. Kalau Tuhan memberikan engkau karunia dengan kekayaan, mari hindari sifat ketamakan, tetaplah engkau mengabdi kepada Tuhan dan jangan mempertuankan berhala. Berbagilah dengan kiri kananmu sesamamu yang membutuhkan, berikan kepada orang miskin yang menjadi hak mereka, dan layanilah Tuhan dengan hartamu. Itulah taburan yang luar biasa ketika engkau menaburnya, engkau menuai di dunia ini, dan engkau sudah mengumpulkan hartamu yang ada di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang kami boleh dengar petang hari ini. Kami bersyukur dengan hati dan tulus ya Tuhan bahwa Engkau menegur kami. Kami yang memiliki sebagian harta walaupun tidak banyak, kami juga mau belajar untuk berbagi. Mau memberi diri kepada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan dan orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongan sehingga nama-Mu dimuliakan. Dan kami mau menabur di dalam pekerjaan ladang Tuhan karena kami tahu bahwa ngengat karat akan memakan habis. Kami pun kalau meninggal tidak membawa harta apa-apa, tetapi kami sedang mengumpulkan harta di surga, di mana ngengat karat tidak akan ada di sana. Oleh sebab itu ajar kami memiliki kerelaan hati, ketulusan, keikhlasan untuk kami boleh memberikan kekayaan yang kami miliki.
bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, dan biarlah firman ini tertanam dalam dasar hati kami untuk kami kerjakan, kami lakukan dengan sungguh-sungguh, karena kami rindu menjadi orang-orang yang berbahagia sebagaimana janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom GBB banget, gimana kabarnya? Dahsyat pastinya. Hari ini saya akan memberikan beberapa pengumuman untuk minggu depan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas persembahan khusus pembangunan, persepuluhan, dan persembahan syukur yang telah diberikan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan, transfer BCA di nomor rekening 0099813000 atau menggunakan kode QR gereja kita. Diminta para jemaat untuk bisa mengisi data diri dan absensi melalui kode QR yang berada di belakang kursi Anda atau kode QR yang berada di dekat pintu masuk. Ayo adik-adik semua, kita ikuti ibadah BB Kids setiap hari Sabtu jam 4 sore di tempat ini ya. Dan jangan lupa pakai masker. Mari kaum muda untuk bisa ikut ibadah youth pada hari Sabtu jam 6 sore di tempat ini dengan mengindahkan protokol kesehatan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Yolanda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menjadi berkat untuk banyak orang. Telah terbentuk komunitas Dewasa Muda GBI Bawangan. Bagi para jemaat yang berusia 20-35 tahun dapat bergabung di komunitas tersebut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Dita. Ibadah raya yang pertama kita akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang kita dengan tema Hidup dalam Perjanjian Baru. Lalu ibadah raya kedua kita akan dilayani oleh Saudara Theo dengan tema Menghentikan Gosip. Dan ibadah yang ketiga secara online kita akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang kita dengan tema Kesucian dan Kebangunan Rohani. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Saya Varian pamit undur diri. See you, God bless you, and Jesus love you. Berikut saya akan membacakan SOP pelayan mimbar. Yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, bersedia melayani dengan kerelaan dan tanpa paksaan. Yang ketiga, bertanggung jawab menjaga sikap dan perilaku sebagai teladan bagi jemaat Tuhan. Yang keempat, datang tepat waktu saat latihan. Yang kelima, penyerahan lagu oleh WL paling lambat hari Rabu. Yang keenam, seluruh pelayan mimbar diharapkan sudah mempelajari lagu yang diberikan oleh WL sebelum jadwal latihan. Yang ketujuh, perubahan atau pertukaran jadwal dapat dilakukan paling lambat 1 minggu sebelum hari H kecuali ada kepentingan emergensi. Yang kedelapan, datang ibadah 30 menit sebelum ibadah dimulai untuk persiapan dengan berpakaian sopan dan rapi. Yang kesembilan, bersedia menerima kritik, saran, evaluasi, ataupun teguran yang membangun demi kemajuan bersama. Yang terakhir, mempersiapkan pelayanan dengan kesungguhan hati. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada petang hari ini menjelang malam. Mari tetap tekun di dalam beribadah, ikuti terus pengumuman yang kita adakan. Lakukan absensi di dalam ibadah ini supaya kami bisa melayani Bapak Ibu Saudara sekalian dengan lebih baik. Absensi ini penting buat kita di masa-masa saat ini supaya kita punya data yang lengkap tentang Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian juga data gereja tolong diisi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum baptis atau ada anaknya belum baptis, boleh didaftarkan melalui form yang sudah bisa di-download dengan melalui Google Chrome yang ada, Google Drive yang ada. Baik, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan bawa diri kita di dalam doa syafaat. Bapa yang di sorga, kami datang kepadamu kembali dengan ucapan syukur bahwasanya Engkau Tuhan Allah yang baik bagi kami. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Inilah masa yang indah ketika kami boleh berbakti kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami cinta Indonesia, kami serukan Shalom Indonesia, kiranya Indonesia aman damai dan mengalami masa-masa pemulihan. Kami rindukan lawatan Tuhan bagi Indonesia, kami rindukan pemimpin kami dari pusat ke daerah adalah pemimpin yang amanah bagi rakyat sehingga rakyat Indonesia mengalami keamanan, mengalami keadilan sosial. Kami bersyukur ya Tuhan untuk Indonesia dari Sabang hingga Merauke, Tuhan berkati dan tolong di dalam masa pandemi COVID-19 kiranya segera berlalu dari negeri dan bangsa yang kami cintai. Kami berdoa untuk gereja yang di tempat ini ya Tuhan. Kiranya semakin maju berkembang dan kami tahu Tuhan melawat gerejanya
akan bertambah-tambah jiwa yang boleh kembali ke rumah Tuhan untuk menikmati bait Tuhan, merasakan kasih sayang Tuhan. Kiranya gereja boleh berdampak bagi lingkungan. Kami percayakan kehidupan jemaat Tuhan satu persatu dalam lawatan-Mu ya Allah. Kiranya yang sakit boleh Tuhan sembuhkan. Demikian juga yang lemah Tuhan beri kekuatan. Mereka yang sedang mengalami masalah-masalah berat, Tuhan berikan jalan keluar dalam hidup mereka. Biarlah mereka bersama-sama Tuhan menyerukan nama-Mu dan Engkau memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang kami boleh bersama-sama mengangkat tangan di hadapan-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan Engkau baik bagi kami. Jemaat Tuhan kekasih Kristus. Bila sementara Engkau kembali kepada aktivitas kehidupan-Mu dalam pekerjaan dan usaha dagang-Mu. Kembali kepada pendidikan yang Kau tekuni. Maka sekarang bawalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, demikian juga penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai-Mu sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati bersama kita katakan amin. Mari kita bersyukur bersama-sama. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.